Halo semua, kembali lagi di Creative In. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh seorang teman tentang peristiwa tragis yang dialami oleh pamannya sendiri akibat pernah datang ke tempat pesugihan berupa bank gaib. Pamanku merupakan kakak dari ayahku. Kehidupan kecil mereka dihabiskan di suatu desa di daerah Subang, Jawa Barat. Setelah dewasa, paman menikah dengan seorang gadis pilihannya dari desa sebelah kampung halamanku. Kakek dan nenekku merupakan orang yang mampu pada saat itu, karena mereka memiliki sebuah toko kelontong yang bisa mencukupi kehidupan rumah tangga. Ayah dan pamanku tidak pernah merasakan kesusahan yang berarti. Apalagi pamanku, meski dia anak tertua, dia selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dan sifat manjanya yang terlanjur ditanamkan itu akhirnya berakibat buruk pada saat paman sudah berumah tangga. Dia bisa dikatakan sebagai seseorang yang ingin hidup enak tetapi enggan untuk mencari pekerjaan yang layak. Lain halnya dengan ayahku, yang lebih memilih hidup mandiri di pesantren pada saat itu. Meski pernikahan paman sudah berjalan hampir 4 tahun, namun beberapa usaha yang dia geluti belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan saat itu, untuk makan sehari-hari saja, mereka masih bergantung pada kakek dan nenekku. Akhirnya bibiku hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik. Sebut saja bernama Mary. Awalnya paman merintis pekerjaan sebagai pedagang kelontong. Beberapa tahun kemudian, usahanya itu pun berhenti karena kekurangan modal. Seringkali, paman mencoba mencari usaha-usaha yang lain. Namun, lagi-lagi dia belum juga menemukan pekerjaan yang menurutnya cocok. Sewaktu sedang kalut dengan keadaan, paman kedatangan seorang teman dari desa lain. Temannya itu menawarkan sebuah jalan alternatif untuk mendapatkan kekayaan yang terdengar sangat mudah baginya. Teman paman yang bernama Udin itu memang orang kaya di kampungnya. Kedatangannya ke tempat paman karena disuruh oleh seseorang perantara dari desa sebelah agar mencarikan 7 peserta lain untuk diajak ke suatu tempat keramat yang ada di pesisir Laut Kidul, Jawa Barat. Maksudnya tak lain dan tak bukan adalah untuk melakukan peminjaman uang ke bank gaib. Menurut paman, segala kebutuhan mulai dari ongkos dan kendaraan dijamin oleh Samsul, sang perantara tersebut. Paman dan teman-temannya yang lain cukup membawa KTP dan botol kosong bekas air mineral. Kabarnya, di sana ada sebuah tempat yang dirahasiakan berupa gua untuk meminta pesugihan berupa bank gaib. Sebenarnya, paman tidak percaya pada cara-cara nyeleneh yang diutarakan oleh temannya itu. Tapi, mengingat kondisi keluarga yang memprihatinkan, serta besarnya rasa malas untuk mencari pekerjaan, paman akhirnya mengikuti ajakan mereka. Pagi itu, sebuah mobil membawa rombongan paman menuju pantai Pangandaraan di daerah Ciamis, Jawa Barat. Sesampainya di sana, mereka diajak memasuki sebuah goa yang lembab dan pengap. Mereka menemui seorang juru kunci yang berpakaian serba putih. Si perantara yang biasa dipanggil Samsul itu mengutarakan maksud kedatangan rombongan paman. Sang juru kunci tersebut tidak langsung menyanggupi, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Namun, Syamsul terus mendesak. Pada akhirnya, juru kunci itu pun memenuhi permintaannya dengan mengutarakan syarat-syarat dan risiko yang bakal terjadi nantinya. Persyaratan yang harus mereka penuhi adalah menyerahkan KTP dan memasukkan ombak air laut ke dalam botol yang mereka bawa. Para peserta tidak boleh menciduk air laut secara langsung, melainkan memindahkan botol itu kepada ombak yang datang sendiri secara bergelombang.
Setelah semua mendapatkan apa yang diperintahkan tadi, mereka segera masuk kembali ke ruangan sang juru kunci. Lelaki berjubah putih itu memberikan lagi beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh tiap-tiap peserta setelah sampai di rumah nanti. Di antaranya, harus menyediakan kamar khusus untuk meletakkan sarana ritual nanti. Air laut yang ada di dalam botol kemudian dicampurkan dengan bunga 7 rupa. Peserta juga harus menyediakan 7 jenis minuman yang berbeda dalam gelas. Semuanya ditutup dengan kain putih. Pelaku juga tidak boleh tertidur pada saat tengah malam. Di dalam kamar, mereka harus menunggu makhluk yang akan datang. Menurut juru kunci, apapun yang terjadi tidak boleh beranjak dari kamar. Apabila ritual itu gagal, para pelaku siap menanggung resiko yang akan terjadi kelak. Setelah semua persyaratan beres, mereka pun pulang kembali ke rumah dan desa masing-masing. Sesampainya di rumah, paman mempersiapkan segala sesuatunya, khususnya untuk acara ritual. Ketika malam semakin larut, paman mulai melakukan ritual itu. Bau kemenyan yang mengepul menyengat memenuhi ruangan berukuran 3 x 3 meter itu. Dengan duduk bersila, serta menahan rasa ngantuk yang sedari tadi menggelayut di kelopak mata paman, dia berusaha untuk menahannya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ruangan kamar serasa berguncang. Paman merasakan seolah rumahnya itu digoyang oleh sesuatu kekuatan yang amat dahsyat. Paman sangat terkejut dan beranjak dari tempat duduk untuk bangkit ke belakang. Setelah itu, asap putih kemudian mengepul di depan paman. Lambat laun, asap itu menjelma menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tinggi besar, berdiri tepat di depan paman. Rambutnya panjang gimbal tak karuan. Dengan taring mencuat dari mulutnya. Makhluk itu sungguh mengerikan. Dengan menyeringai, makhluk itu berusaha mendekati paman. Tapi herannya, paman tidak bisa berteriak. Suaranya seperti tersekat di tenggorokan. Paman berusaha untuk menggapai daun pintu untuk kabur keluar. Setelah sampai keluar, paman lari mendekati ruangan tamu dan beruntung makhluk itu tidak terus mengejar paman. Namun paman masih bisa merasakan rumah seakan terguncang seperti hendak roboh. Tetapi anehnya, istri dan anaknya tidak terusik sama sekali. Karena takut, paman pun tertidur di sofa ruang tamu. Keesokan harinya, paman mendatangi beberapa rumah temannya. Mereka pun mengaku sama mengalami peristiwa seperti paman. Akhirnya, semua pun gagal. Begitu juga dengan Samsul, sang perantara. Seminggu setelah kejadian itu, tersiar kabar dari teman-teman bahwa mereka kerap kali diganggu makhluk tinggi besar itu. Makhluk itu datang dan menuntut ganti rugi atas kekecewaannya. Tidak sedikit di antara teman-teman paman mengalami kesurupan yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan di antara mereka, banyak yang anak-anaknya mengalami penyakit yang sangat aneh. 2 hari setelah kejadian itu, menjelang maghrib, Bibi yang baru saja pulang dengan Mary, sehabis berkunjung dari tempat kakekku, mengalami peristiwa yang selama ini paman takutkan. Setelah tiba di rumah, Mary yang saat itu baru berusia 2 tahun, mendadak mengalami kejang-kejang. Semua tetangga hadir, termasuk ayah, nenek, dan kakekku untuk melihat keadaan anak itu. Sebelumnya, Mary tidak mengalami sakit apa-apa. Setelah semuanya berkumpul, Mary pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semua yang hadir menangis meratapi kepergian sepupuku yang masih belia itu. Paman sangat terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Saat jenazah akan dimandikan, tampaklah ada sesuatu yang aneh di leher Mary. Di leher bocah itu terlihat bekas cekikan dengan ukuran tangan yang sangat besar. Pemandangan itu membuat keadaan menjadi gempar. Banyak yang beranggapan bahwa Mary terkena gangguan makhluk halus. Namun, ada juga yang menyimpulkan kalau Mary merupakan tumbal dari sebuah persugihan. Paman benar-benar menyesali tindakan bodohnya itu.
Sekarang paman hidup dalam kesendirian. Karena setelah peristiwa itu, Bibi memutuskan untuk bercerai dari paman. Semoga peristiwa yang kuceritakan mengenai pengalaman dari temanku tidak menimpa kepada kalian semua. Sebuah pengalaman yang harus dibayar mahal ini tidak akan sampai terjadi jika kita memang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan selalu berdoa dan berupaya di jalan yang benar. Sekian cerita ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.